Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Anzalal Qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdalul khalqi man nataqa bil Qur'an. Amma ba'du, faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Wa fi riwayatin ukhra, khairukum man ta'allamal Qur'ana aw 'allamah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jamaah majelis taklim Masjid Jami'al Muhajirin yang sama-sama mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah, Zat yang telah memberikan begitu banyak nikmat ke atas diri kita, taufik dan hidayah serta inayah yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada diri kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa duduk dalam majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis maghfirah, majelis pengampunan, sekaligus majelis yang akan meninggikan derajat orang-orang yang hadir dalam majelis tersebut. Dalam sebuah hadis, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka mempelajari Al-Qur'an, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan sakinah kepada mereka. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala itu masjid, yatluna kitab, yang mana mereka membacakan Al-Qur'an dalam majelis itu. Wa yatadarasuna bainahum, kemudian mereka saling mengajarkan satu dengan yang lain. Illa nazalat 'alaihimus sakinah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan ketenangan, sakinah, ketenangan hati, ketenangan jiwa.
Ibu di masjid tenang Bu ya, tenang, nggak mikirin cucian, nggak mikirin masakan, ya kan, nggak mikirin anak, nggak mikirin cucu, tenang kalau duduk dalam majelis taklim. Tenang. Pokoknya kalau udah datang di majelis taklim, duduk bareng-bareng sama ibu-ibu yang lain, dah aman tuh. Tenang. Nggak mikirin kreditan, nggak mikirin suami. Jadi tenang Bu. Secara zahir aja tenang. Tapi maksudnya bukan itu ketenangan jiwa yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan, bukan tenang dalam arti bebas dari tanggung jawab yang lain, tidak. Tapi ada ketenangan yang Allah Subhanahu wa taala selipkan dalam jiwa yang selama ini kering, Bu. Kering. Jiwa ini kalau hari-hari ya kan enggak diberi asupan rohani ya, kering. Ibarat tanah ya kan enggak disiramin, kering. Pecah-pecah. Begitu juga hati manusia ini kalau nggak diberikan siraman rohani, maka kering, kosong, hampa, bawaannya galau aja. Ya, kalau udah galau, bawaannya pengennya marah-marah. Ya kan? Siapa aja dimarahin, tukang sayur dimarahin, tukang ojek dimarahin, padahal nggak kenal dimarahin. Tapi hadirin Allah Subhanahu wa taala, ketika duduk dalam majelis taklim, Allah Subhanahu wa taala turunkan sakinah, ketenangan jiwa, tenang, adem. Bawaannya adem, bukan gara-gara AC-nya nyala. Tapi adem bawaannya. Kemudian selain daripada sakinah, Allah Subhanahu wa taala turunkan wa ghasyiyatuhum rahmah. Allah Subhanahu wa taala cucurin rahmat, kasih sayang, dicucuri sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika nanti pulang dari majelis taklim, sama anak makin sayang, sama suami makin sayang, sama cucu makin sayang. Tandanya berarti duduk di dalam majelis taklimnya sungguh-sungguh nggak ngantuk. Artinya ketika Allah mencucuri rahmat, dia dalam keadaan memang siap menerima rahmat itu, sehingga dapat bekas asal daripada rahmat dan kasih sayangnya. Wa hafathumul malaikah, kemudian malaikat ini bersop-sop hadir dalam majelis-majelis taklim, bersop-sop sampai ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Saya aja kaget, saya kira ini malaikat apa gimana? Soalnya hari ini kayaknya banyak banget Bu ya. Alhamdulillah ya. Makin banyak, Masya Allah, berkah. Mudah-mudahan istiqomah Bu ya. Diberikan kesehatan terus sama Allah, sehingga bisa istiqomah duduk dalam majelis taklim. Jadi malaikat bersop-sop sampai ke arsy Allah. Bahkan kalau ada malaikat yang belum hadir nih, ditanya, ente kemana? Itu di situ ada majelis taklim, ente nggak hadir. Oh, di mana? Di sana, di Masjid Al-Muhajirin, datang ke sana. Hadir, senang malaikat aja senang duduk dengan majelis taklim. Makanya ketika orang ini berkumpul, bergaul, berbaur dengan malaikat, harapannya adalah sifat-sifat mulia malaikat ini ngefek ke kita. Ya kan? Kebagian kecipratan sifat-sifat mulia malaikat. Malaikat kan sifatnya apa? Lembut, ya kan, taat. Malaikat ini sifatnya lembut, taat. Nggak pernah malaikat marah-marah. Pernah dengar malaikat marah-marah? Saya aja belum dengar. Bahkan malaikat pencabut nyawa, malaikat Israil itu kalau mau nyabut nyawanya orang beriman, itu takut-takut, pelan-pelan. Ya kan, pelan-pelan, takut-takut, sakit nggak dia? Ya kan, sakit nggak dia? Seperti itu, pelan-pelan. Makanya orang-orang yang beriman ketika sakaratul maut, meninggal dunia, maka nyawanya ketika dicabut, dalam sebuah riwayat itu ibarat seorang nyabut rambut di tumpukan tepung.
Nyambut rambut di tumpukan tepung. Ibu nih lagi napis tepung nih. Wah, ada rambut jatuh keselip di situ. Ibu ambil. Nah, begitu lembut. Ya kan mungkin kayak nggak ada kerasanya. Seperti itu. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan bangga-banggakan namanya, bahkan dalam satu riwayat namanya dan nama kedua orang tuanya akan dibangga-banggakan Allah di majelisnya para malaikat. Dibangga-banggakan. Itu si Fulanah binti Fulan. Ya kan, hari ini, detik ini hadir dalam majelis taklim di Masjid Al-Muhajirin. Betapa mulianya, betapa bagusnya. Ini dibangga-banggakan. Kita hari ini dibangga-banggakan di depan majelis permusyawaratan rakyat aja, bukan main girangnya. Ya kan, bukan main girangnya. Apalagi kita dibangga-banggakan di hadapan majelis malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi duduk dalam majelis taklim ini insyaallah enggak ada ruginya, Bu. Ya, enggak ada ruginya. Enggak ada ruginya, untung. Untung dunia, untung akhirat. Memang enggak kelihatan aja. Ya kan? Enggak kelihatan aja untungnya secara kasat mata, tetapi secara batin ya pasti ada manfaat yang dirasakan. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali ya kan, pengajian kita. Nah, jatah saya ini bukan tausiah, jatah saya bukan ceramah, apalagi ngelawak, bukan. Jatah saya ini itu belajar tajwid, ya Bu. Tadi pembukaan aja biar semangat ibu-ibu, artinya biar terus semangat duduk dalam majelis taklim. Jangan jangan bosan duduk dalam majelis-majelis ilmu. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu, 1 bulan yang lalu berarti Ibu, tepatnya di Jumat kedua juga, kan memang jatah saya ini Jumat kedua. Kita sudah masuk di bab mengenai masalah tata cara membaca isti'adzah dan basmalah ya Bu. Dan juga tata cara membaca basmalah di antara dua surah. Kira-kira masih ada yang ingat, Bu? Kira-kira masih ada yang ingat, Bu? Kalau lupa boleh dibuka lagi catatannya. Jadi dalam menuntut ilmu penting juga kita ini mencatat, Bu. Ya kan? Mencatat penting. Apalagi kita-kita yang sudah banyak memorinya udah full, ya kan? Kadang-kadang kalau memori sudah full itu ya mohon maaf, suka rada lemot. Ya kan, kadang ada pemberitahuan, ya kan, memori Anda sudah hampir penuh, mohon dihapus dulu sebagian file, kan gitu. Jadi kalau kita udah memorinya udah mau full, ya udah kita tambahin aja pakai hard disk, ya kan, atau pakai flash disk. Yaitu apa? Dengan cara kita nulis di buku. Jadi kapan kita nih buka-buka lagi bukunya, ingat lagi seperti itu. Jadi ibaratnya menulis ini, tulisan ini sama hanya seperti pengikat, ya kan? Seperti pengikat dalam ilmu. Seperti itu. Tetapi bukan hanya sekedar ilmunya itu kita letakkan di tulisan, tetapi bagaimana targetnya ilmu itu ada dalam hati kita. Al-ilmu fis sudur la fis sudur. Ilmu itu dalam hati, bukan dalam tulisan, bukan dalam catatan. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pengajian kita, masuk kepada bab hukum nun mati atau tanwin. Hukum nun mati atau tanwin ini seringkali sudah kita dengar, bahkan mungkin sudah pernah kita pelajari, dan bahkan hukum nun mati ataupun tanwin ini adalah salah satu hukum yang sering kali kita jumpai dalam Al-Quran.
Hampir, ya kan, hampir setiap ayat itu ada hukum nun mati ataupun tanwin, hampir setiap ayat. Ya kan, walaupun enggak semuanya ayat, tapi hampir setiap ayat ada hukum nun mati ataupun tanwin yang berlaku. Ya, Bu. Tapi sebelumnya, sebagaimana biasa, saya akan sedikit mengulangi pelajaran kita di bulan yang lalu. Karena jangkanya 1 bulan, ini biasanya udah banyak yang lupa. Tapi akan saya ulang secara ringkas, Ibu-ibu sekalian. Jadi di bulan lalu kita belajar mengenai masalah tata cara membaca ta'awudz, ya, isti'adzah dan juga basmalah dengan awal surat. Kan kalau kita mau baca, ya kan, misalkan kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itu, Bu, ya. Jadi disunahkan kita nih setiap kali mau membaca Al-Qur'an itu membaca isti'adzah terlebih dahulu, yaitu bacaan ta'awudz, dan kemudian dilanjutkan dengan membaca basmalah. Ya kan? Mau bacaannya kita mulai dari awal surat atau di tengah-tengah surat, tetap ada kesunahan. Ya, tetap ada kesunahan untuk membaca ta'awudz dan juga basmalah, kecuali pada surat At-Taubah atau surat Al-Baqarah. Kalau dalam surat At-Taubah atau Al-Baqarah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan, di sana ada hukum khilaf di sana. Ya kan, menurut Imam Ibnu Hajar, Imam Nawawi beliau mengatakan bahwasanya kalau di awal surat Taubah membaca bismillah itu haram. Kalau membaca bismillah di pertengahan surat Taubah itu makruh. Tapi menurut Imam Ramli rahmatullah alaihi, beliau mengatakan membaca bismillah di awal surat At-Taubah itu hukumnya makruh. Sehingga di pertengahan surat At-Taubah kita masih tetap dibolehkan ataupun disunahkan untuk membaca basmalah. Tapi untuk lebih hati-hatinya, yaitu ketika kita membaca surat At-Taubah maka cukup dengan membaca isti'adzah. Jadi baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim baik di awal ataupun di tengah surat At-Taubah. Baik, cara bacanya bismillah, ta'awudz bismillah dengan awal surat atau awal permulaan ayat yang mau kita baca itu ada 4 caranya. Yang pertama caranya adalah disambung semua. Contohnya gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Sambung semua, Bu, dari mulai ta'awudz bismillah sama awal suratnya disambung. Cara yang pertama. Yang kedua, putus semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti, tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti lagi. Qul huwallahu ahad. Nah, ini namanya berhenti putus semua. Cara yang ketiga adalah menyambung ta'awudz dengan bismillah, memutus awal surat. Contohnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Berhenti di situ. Qul huwallahu ahad. Nah, ini cara yang ketiga. Cara yang keempat, memutus ta'awudz menyambung bismillah dengan awal surat. Contohnya gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Seperti itu. Jadi ketika kita menyambung, maka harokatnya yang terakhir, huruf yang terakhir ini dikembalikan, difungsikan kembali. Ya, kebetulan di
minasyaitonirrajim, harokat mimnya itu kasroh. Bismillahirrahmanirrahim juga harokat mim terakhirnya adalah kasroh, berarti kasrohnya dihidupkan. Itu. Kemudian kadang kita dihadapkan dua surat yang di tengah-tengahnya ada bismillah. Ya kan? Dua surat yang tengah-tengahnya ada bismillah. Ambil contoh saja, kita membaca surat Al-Falaq dengan An-Nas. Maka akhir surat Al-Falaq, ya kan, adalah ayat terakhir. Kemudian setelah itu kan bismillah. Setelah bismillah baru awal surat. Berarti ini bismillahnya berada di antara dua surat. Surat Al-Falaq sama surat An-Nas. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya ada 4 juga. Cara bacanya ada 4. Yang pertama gimana? Yang pertama disambung semua. Apa ayat terakhir itu surat Al-Falaq ada yang ini? Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Seperti itu, disambung semua. Jadi ayat terakhirnya surat Al-Falaq sambung dengan bismillah, otomatis harokat terakhir dalam ayat terakhir surat Al-Falaq ini dikembalikan fungsinya. Karena harokatnya adalah fathah, idza hasad. Ya, kita bacanya biasanya idza hasad karena kita mau berhenti. Karena aslinya itu ada harokat fathahnya, idza hasada. Ya kan? Karena kita mau sambung, dikembalikan fungsi harokatnya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua diputus semua. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Salah. Qul a'udzu birabbin nas. Seperti itu. Jadi diberhenti semua. Cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah memutus akhir surat yang pertama, yaitu surat Al-Falaq, dan menyambung bismillah dengan awal suratnya. Contohnya gimana? Wa min syarri hasidin idza hasad. Berhenti di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Tapi bismillah sama awal suratnya disambung. Cara yang ketiga. Cara yang keempat gimana? Menyambung akhir surat yang pertama dengan bismillah, kemudian memutus awal surat yang kedua. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Berhenti di situ. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, seperti ini 4 cara. Tetapi untuk yang bismillah di antara 2 surat, yang boleh hanya cara pertama, kedua, dan ketiga. Cara yang terakhir tadi nggak boleh, ya, nggak boleh kita pakai, nggak boleh kita gunakan. Alasannya kenapa? Alasannya ketika kita menyambung akhir surat yang pertama dengan bismillah, kemudian berhenti di situ, kemudian baru memulai dengan awal surat yang kedua, ini seolah-olah nanti akan timbul persangkaan bahwasanya bismillah itu adalah merupakan akhir surat yang pertama. Dalam artian, kalau contohnya di sini Al-Falaq, seolah-olah nanti akan terjadi iltibat ataupun terjadi salah sangka, orang akan menyangka bismillah itu adalah akhir surat Al-Falaq. Padahal tidak demikian. Makanya cara yang ketiga tidak dianjurkan. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi sekelumit sedikit, ya kan, kita mengulang kembali pelajaran kita yang terdahulu. Baik, kita masuk kepada bab yang berikutnya, yaitu hukum nun mati atau tanwin. Hukum nun mati atau tanwin. Pasal mengenai masalah hukum-hukum nun mati ataupun tanwin. Sebelum kita masuk kepada pembagian hukum-hukum yang ada dalam hukum nun mati ataupun tanwin,
pastinya terlebih dahulu kita harus kenalan dulu Bu sama nun mati sama tanwinnya. Kalau nggak kenalan bingung kita, yang mana itu nun mati, yang mana itu tanwin. Ya, baik. Saya sambil nulis nggak apa-apa Bu ya. Ini mohon maaf ibu-ibu nih saya belakangin nih. Hukum nun mati atau tanwin. Mulai dari nun mati terlebih dahulu. Ibu-ibu tahu nun mati Bu, huruf nun tahu Bu ya? Nun mati itu ini huruf nun. Yang namanya mati berarti dia khali anil harokat, sepi dari harokat. Harokat kan ada fathah, ada kasroh, ada domah. Namanya nun mati ataupun nun sukun. Ini nggak berharokat, tapi dia seperti ini tandanya. Bu ya, udah kenal Bu dengan nun mati Bu? Nah, nun mati ini ya, nun mati ini adalah huruf, ya kan, huruf bagian daripada huruf-huruf hijaiyah. Bagian daripada huruf hijaiyah yang mulai dari alif, ba, ta sampai ya. Maka nun mati, nun adalah merupakan bagian daripada huruf-huruf hijaiyah. Ya Bu. Nun adalah merupakan bagian daripada huruf-huruf hijaiyah. Nah, nun mati ini dia akan tetap eksis, akan tetap ada, kelihatan, terpantau, tapi bukan sama CCTV. Dia akan ada, kelihatan, terpantau, baik, ya kan? Baik saat pengucapan ataupun dalam tulisan. Nih. Pengucapan atau dalam tulisan. Contohnya apa Bu? Contohnya kenal dengan lafaz ini Bu? Kenal Bu ya dengan lafaz ini? An'amta alaihim. An'amta alaihim. Ini nun mati Bu. Ini nun mati. Kalau nun mati ini sudah nongol, kalau nun mati ini sudah terbit, kalau nun mati ini sudah ada, pasti ada hukum-hukum bacaan yang akan terjadi. Ya. Tapi sebelum kita membahas mengenai masalah hukum-hukumnya, kita akan bahas dulu mengenai nun mati itu tadi. Mengenai masalah pengucapan an'amta, an'amta, maka bunyi nun mati ada Bu ya, kedengaran ya ya kan, Nah, jelas dalam tulisannya kelihatan nggak Bu nun matinya? Kelihatan ya, ini nun mati, ini nun sukun, nun mati itu nun sukun Bu. Ya, nun mati, nun sukun. Kalau nggak kenal nun mati ya nun sukun. Nun sukun. Nih, jadi nun mati itu jelas dalam tulisan dan jelas dalam pengucapan juga jelas. Kemudian yang berikutnya, nun mati ini dia bisa masuk dalam
Tiga kalimat dalam bahasa Arab itu ada tiga kalimat. Kalimat fi'il, kalimat isim, kalimat huruf. Kalau kalimat dalam bahasa kita mah kata. Kalimat fi'il ini artinya kata kerja. Ya, kalimat isim ini artinya kata benda. Kalimat huruf ini artinya huruf. Ada huruf. Nah, kalimat nun mati ini dia bertempat di tiga kalimat ini. Ada kalanya di kalimat fi'il, ada kalanya di kalimat isim, ada kalanya di huruf. Contohnya apa, Ibu? Contohnya kata kerja ini. Ini kata kerja. Contohnya kata benda apa? Contohnya kalimat huruf apa? Ini. An'amta. Ini kata kerja, karena kalau dilihat dari segi ciri-ciri dan arti makna ini adalah yang telah aku beri nikmat. Aku beri nikmat. Jadi an'amta itu memberikan nikmat, ya kan? Jadi itu adalah sebuah pekerjaan. Maka di sini kan kelihatan nih ada nun mati nongol di situ. Kemudian kata benda dunya. Dunya ini kata benda. Ya, maka nun matinya juga ada di situ. Ya kan? Kemudian juga dalam kalimat huruf ini an. An itu apa namanya? Adalah kalimat huruf ataupun huruf dalam bahasa Arab. Jadi masuk semua dia di situ. Masuk semua di situ. Dia menempati kalimat huruf dan juga kalimat isim dan juga kalimat kata kerja. Sekarang supaya kita bisa memberikan perbandingan antara nun mati, kenapa nun mati juga disandingkan dengan tanwin? Kita boleh bahas tanwin, Bu ya. Kenalan dulu sama tanwin. Ibu-ibu ada yang kenal dengan tanwin? Tanwin siapa dia? Kalau kita bicara tanwin, kita bicara alamatnya dulu. Tanwin itu kalau ada fathah yang dua itu namanya tanwin. Kalau ada kasroh yang dua juga namanya tanwin. Kalau ada dhammah yang dua namanya tanwin. Jadi yang fathah namanya fathatain, kalau kasroh namanya kasrotain, kalau dhammah namanya dhammatain. Ya, dhammatain. Nah, kemudian tanwin ini siapa sih dia? Tanwin itu adalah bunyi nun mati. Bunyi nun mati. Pertama itu bunyi nun mati. Karena ini fathah, dhammatain dan kasratain adalah bunyi nun mati. Kalau dia masuk di huruf alif, bacanya jadi an. Kalau harokatnya kasroh jadi, kalau harokatnya dhammah an, in, un. Ya Bu ya, bunyi nun mati. Ada bunyi nun mati situ. Seolah-olah kita baca alif yang ada harokat fathataini itu seperti ini kan Bu ya. Seperti ini Bu ya. Seolah-olah seperti itu. Kenapa? Karena kedengaran bunyi an di dalamnya. Kedengaran bunyi nun mati di dalamnya. Akan tetapi itu bunyi nun mati hanya tampak pada pengucapan. Tampaknya hanya pada ucapan. Tidak dalam tulisan. Tidak
dalam tulisan. Jadi dia hanya tampak dalam ucapan, tidak dalam tulisan. Inilah mengapa hukum nun mati sama dengan hukum tanwin, hukum-hukum yang terjadi. Kenapa? Karena namanya Al-Quran itu kan dibaca, Bu ya. Al-Quran itu dibaca, bacaan, pelafatan. Jadi ketika seseorang nih melafatkan bunyi nun mati yang asli dengan bunyi tanwin, sama-sama bunyinya yang keluar adalah bunyi nun mati. Makanya nanti ketika nun mati ataupun tanwin ini bertemu dengan huruf hijaiyah, maka akan melahirkan hukum-hukum yang akan kita bahas satu persatu. Jadi ini salah satu perbedaannya antara nun mati dengan tanwin. Kalau nun mati dalam pengucapan ada, dalam tulisan juga kelihatan. Kalau tanwin hanya bunyi nun mati yang tampak di ucapan, tidak dalam tulisan. Tidak dalam tulisan. Bedanya lagi, kalau tadi nun mati masuk di kalimat fi'il, isim dan huruf. Kalau tanwin ini hanya masuk di kalimat isim. Nah, jadi kalau tanwin, ya, tanwin ini hanya ada di kalimat isim. Jadi nggak ada nanti tanwin ditemukan di kalimat fi'il. Makanya kalau ibu-ibu nanti ketika baca Al-Quran, ya kan, baca Al-Quran ketemu sama tanwin, pastikan bahwasanya lafaz itu adalah kata benda. Bisa dipastikan lafaz itu adalah kata benda, ya kan, atau kalimat isim. Kenapa? Karena tanwin tidak masuk kepada fiil dan juga tidak masuk kepada huruf, hanya kepada kalimat isim dan menerangkan kata benda. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami, Bu? Ini kayaknya papan tulisnya kurang gede. Yang saya nggak kelihatan. Kayaknya perlu beli papan tulis yang bisa muter-muter, Bu ya. Ini kita ke sana dulu, sana. Seperti itu. Apa-apa sambil dengerin aja, Ibu. Ya, seperti itu, Ibu. Nah, ada lagi perbedaannya antara tanwin dengan nun mati. Tadi itu sudah kita gambarkan sedikit mengenai nun mati ataupun tanwin. Sedikit lagi, kalau tanwin ini pertama dia hanya nampak dalam tulisan, ya kan, kemudian masuk di kalimat isim, dan yang berikutnya adalah ini hanya nampak ketika bacaan itu sambung atau wasol, ya, bacaan itu sambung ataupun wasol. Kenapa? Karena ini kalau tanwin ini dia kan ada fathatain, ada kasrotain, ada dhammatain. Kalau dia dalam keadaan waqaf ataupun berhenti, maka tidak dibaca tanwinnya. Tanwin ini tidak dibaca.
Ya kan? Contohnya gimana, Bu? Nulis di mana nih? Ini dihapus nggak Pak Bu? Sering kali ibu dengar ya lafaz kalau di akhir-akhir kalimat itu wa kana Allahu sami'an alima wa kana Allahu ghafurur rahima. Seperti itu Bu ya. Ini biasanya di akhir-akhir ayat nih Bu. Ini udah masuk ayat. Wa kana Allahu aliman hakima. Ini tanwin Bu ya. Ini juga tanwin. Kalau dia dalam keadaan wasol itu disambung, masih dibaca, enggak dalam keadaan berhenti, maka dia nampak. Ini bacanya apa Bu? Aliman, ya masih dibaca aliman. Kalau ini dibacanya apa? Hakiman apa hakimah? Hakiman apa hakimah? Hakimah. Jadi nggak dibaca hakiman, tetapi hakimah. Alasannya kenapa? Alasannya di sini kita wasol, sambung masih dibaca kepada kalimat setelahnya, sedangkan di sini sudah wakof. Wakof itu artinya berhenti. Berhenti. Makanya tanwin ini dia hanya akan nampak pada saat itu disambung. Kalau dalam keadaan wakof, tanwin ini tidak akan nampak. Ya kan? Tanwin tidak akan nampak. Tidak akan nampak. Kalau kalau dia disambung baru kelihatan. Tapi kalau dia mati ataupun wakof, maka dia tidak akan nampak. Beda dengan nun, ya kan? Beda dengan nun. Nun sukun itu nun mati, mau dia di depan, mau dia di tengah, mau dia di belakang, mau dalam keadaan sambung atau mau dalam keadaan wakof, nun mati tetap bunyinya nun, tidak hilang, ya, tidak berubah, tetap ada. Nah, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami, Bu? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ini kita belum masuk ke hukumnya, baru kenalan dulu sama nun mati sama tanwin. Soalnya kalau nggak kenal, bingung kita nanti. Ya, kadang kita sering sering bingung ini gimana kok kalau kalau tanwin seperti ini, kalau nun seperti itu. Ternyata ada perbedaan sedikit di antara keduanya. Kemudian sedikit lagi buat tanwin ini, Bu. Dia kalau kasrotain, ya, kalau kasrotain sama dhammatain itu benar-benar, ya, kalau dia dalam keadaan wakof, dalam keadaan berhenti, benar-benar tidak dibaca. Ya, benar-benar tidak dibaca, benar-benar hilang.
Ini kan wa kanallahu aliman hakimah. Sering juga kita dengar wallahu alimun hakim, apa hakimun atau hakimah bacanya? Hakim, ya Bu ya. Ini kan fat domatain, tanwin juga. Bedanya dia domatain dengan fathatain. Kalau dalam keadaan wasol disambung sama dibaca alimun, ya. Mun masih dibaca. Yang beda ini ketika wakof. Kalau ketika wakof ataupun berhenti, fathatain ini diganti alif. Diganti alif. Ya, diganti alif. Makanya bacanya hakimah, ya. Kalau ini tidak diganti, tetapi bacanya jadi sukun, hilang, beda. Jadi jangan nanti kalau baca yang domatain dibaca hakimun atau hakimah. Untuk yang untuk yang domatain dan kasrotain contohnya min hasanatin tulisannya. Kalau kita baca berhenti di sini, bacanya apa? Min hasanah. Ya. Min hasanah. Artinya kasrotainnya ini tidak diganti, tetapi hilang justru. Tanwinnya justru hilang. Beda dengan fathatain. Tapi ada tambahan. Fathatain ini berlaku demikian ketika dia bertempat selain di hak taknis. Hak taknis itu kayak gimana nih? Kayak gini. Ini namanya hak taknis. Tak marbutoh. Ya, boleh juga. Banyak namanya. Nah, kalau tanwin fathatain bertempat di hak taknis ataupun tak marbutoh, sama seperti halnya domatain ataupun kasrotain, tidak dibaca. Contoh, illa, kalau baca ibu berhenti di sini, jangan dibaca illa rahmata. Jangan sama kayak aliman hakimah. Tidak, tapi bacanya illa rahmah. Ini jadi sukun, hilang dia kalau wakof. Makanya itu dia tadi, tanwin itu hanya eksis ketika dia dalam keadaan wasol ataupun disambung. Kalau dalam keadaan wakof begini bentuknya. Kalau dia kalau fathatain selain bertempat di hak marbut, tak marbut ataupun hak taknis, maka dia hilang. Kalau selain itu dia diganti dengan alif. Makanya ini kalau dalam hukum tajwid nanti ada namanya mat iwad nanti dalam hukum-hukum insyaallah. Baik ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang mau ditanyakan Bu seputar nun mati ataupun tanwin ini, seputar perkenalan takrif ataupun pengertian nun mati ataupun tanwin? Enggak ada. Tanwin. Oh ya, tanwin adalah bunyi nun mati yang tampak dalam ucapan dan tidak dalam tulisan. Tampak dalam ucapan, tidak dalam tulisan.
Ada lagi Bu yang tanyakan? Tidak ada Bu. Cukup Bu ya? Cukup. Apa lagi? Saya mah terserah ibu-ibu, cukup mah ya udah cukup. Lagi mah ayo. Nanti dalam hukum nun mati ataupun tanwin ini, ketika bertemu dengan huruf hijaiyah, ya, huruf hijaiyah ada berapa Bu? Ayo, ada yang hafal huruf hijaiyah ada berapa? Huruf hijaiyah itu ada yang 30, ada yang 29, ada yang 28. Ya Bu. 30 ini lengkap, ada sama ada lam alifnya juga, ya, sama apa lagi? Ada hamzahnya, dan ada alifnya juga, ya. Kalau yang 29 ini nggak ada lam alifnya, ya kan? Cuman ada apa? Hamzah aja ya, hamzah. Nah kalau yang 28 ini, enggak, ini yang enggak ada hamzahnya. Kalau yang 28 justru enggak ada lam alif, enggak ada alifnya, yang ada hamzah. Alasannya yang 28 alasannya kenapa enggak ada lam alif, enggak ada alifnya? Kenapa? Karena lam alif ini ya terdiri dari lam itu sendiri dan alif itu sendiri, dua huruf. Kalau dalam bacaan nanti lam alif itu adalah dua huruf, ada lam, ada yang alif, ya kan? Seperti itu. Terus alif ini adalah ketika hamzah itu tidak berharokat. Kalau sudah berharokat, walaupun dia bentuknya begini, ini namanya alif apa hamzah? Hamzah. Hamzah kalau berharokat hamzah. Kalau berharokat hamzah. Jadinya makanya alif ini masuknya nanti adalah ke huruf mat. Ke huruf mat bacaan panjang. Kalau dia ada harokatnya, walaupun menggunakan ini namanya hamzah. Ya kan? Walaupun kadang nggak ada giniannya. Ya nggak harus ada giniannya. Karena hamzah ini, Ibu, hamzah ini terkadang dia bisa nebeng ataupun disanggah dengan alif, kadang juga bisa disanggah dengan ya, kadang juga bisa disanggah dengan waw. Itu hamzah. Hanya tinggal lihat ketentuannya saja. Ya kan? Ketentuannya saja. Contohnya tadi an'amta, ini alif apa hamzah? Hamzah. Ya kan? Kemudian kalau misalkan yang ibu biasa seperti ini ya. Min syai'in adalah itu min syai'in ini kan seperti ini. Ini bukan ya, tapi hamzah Anda bacanya. Minun. Ini huruf waw. Tapi ada hamzahnya. Jadi bacanya bukan mu'minun, tapi mu'minun. Kenapa? Karena hamzah ini bisa nemplok dia di domah ataupun di tanwin. Nah, hukum nun mati atau tanwin kalau dalam sini dalam tajwid nanti yang dipakai adalah ini 28 huruf hijaiyah. Gitu.
dalam pembagian huruf nafat. Nah, ketika nun mati ataupun tanwin bertemu dengan 28 huruf hijaiyah, maka nanti akan terbentuk 5 hukum. 5 hukum. Hukum ini yang terkenal, yang sering kali kita tahu, ada izhar, ada idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ada ikhfa, ada iqlab. Ya, ada 5 hukumnya. Ada yang mengatakan 4, artinya menjadikan satu idgham bila gunnah dengan bi gunnah dalam satu ketentuan, yaitu idgham saja. Jadi ada izhar, ada idgham, ada iqlab, ada ikhfa. Ini yang 4, yang mengatakan 4. Ulama yang mengatakan 4 demikian. Hanya diambil garis besarnya dalam itu. Tapi yang mengatakan 5 berarti diperinci. Ada izhar, ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah, ada iqlab, ada ikhfa. Siapa mereka? Insyaallah dalam pertemuan yang berikutnya akan kita bahas. Sekian Bu ya. Baik, apa lagi? Baik Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja tadi kita sama-sama sedikit membahas ataupun sedikit mengenal mengenai nun mati ataupun tanwin. Semoga mudah-mudahan ilmu yang sama-sama kita pelajari pada hari ini dan juga ilmu-ilmu yang sebelumnya yang sudah kita pelajari, Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada diri kita sehingga kita bisa terapkan, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Bagus lagi kalau bisa kita sampaikan. Ya, baik dan benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Salah dan khilafnya, kelemahan dan kebodohan kami. Maka untuk sempurna majelis, mari sama-sama kita baca doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa? Nah tadi doa Bu. Mau doa lagi? Ya terserah. Udah ya udah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Reza Al-Hajati Al-Hafiz atas kajian mengenai ilmu tajwid, di mana hari ini kita membahas mengenai nun mati dan tanwin. Semoga apa yang disampaikan menjadi penambah ilmu kita dalam membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara terakhir baca doa. Baiklah ibu-ibu, pengajian kita tutup dengan beristighfar dan membaca doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.